Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam, 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Gak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya. Dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kami masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Bukan orang Islam yang mengislamkan kami sekeluarga. Kalau orang Islam yang mengislamkan kami, mungkin sampai hari ini enggak Islam kami.